Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih bersama saya di channel Agus Bintarto. Di video kali ini kita akan melihat kembali progres terkini revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta dan juga penutupan Blengkung Gading atau Blengkung Nirboyo, sebuah gerbang bersejarah yang menyimpan banyak cerita dan mitos. Blengkung Gading atau yang juga dikenal sebagai Blengkung Nirboyo ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lanskap Keraton Yogyakarta. Namun, sejak tanggal 15 Maret tahun 2025, gerbang atau yang disebut Blengkung Nirboyo ini resmi ditutup total untuk umum. Keputusan penutupan ini diambil setelah melalui serangkaian evaluasi dan juga pertimbangan yang matang. Blengkung Gading adalah salah satu dari 5 gerbang utama yang mengelilingi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Benteng keraton sendiri dibangun pada tahun 1778 dengan struktur yang kokoh dengan sistem pertahanan kerajaan masa itu. Dahulu Blengkung Gading dijaga ketat oleh prajurit Keraton Yogyakarta dan di depannya terdapat jembatan angkat yang melintasi parit yang berisi air. Nama Nirboyo memiliki makna bebas dari bahaya, dan gerbang ini memiliki peran penting dalam ritual kerajaan, terutama sebagai jalur yang dilalui raja dalam perjalanan terakhirnya menuju pemakaman raja-raja di Imogiri, Bantul. Seiring dengan waktu, parit yang mengelilingi benteng saat ini telah mengalami perubahan fungsi. Sejak tahun 1935, parit yang mengelilingi benteng tersebut ditimbun dan berubah menjadi jalan raya yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan. Dengan kondisi Blengkung Gading yang semakin rentan akibat usia dan tekanan lalu lintas, saat ini pemerintah melalui kajian akhirnya menutup Blengkung Gading ini yang merupakan bagian dari penyelamatan setelah Sumbu Filosofi Yogyakarta ditetapkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO. Selain sejarahnya, Blengkung Gading juga menyimpan berbagai mitos yang dipercaya oleh masyarakat. Salah satunya adalah larangan bagi sultan yang masih hidup untuk melintas di gerbang tersebut. Konon, sultan hanya diperbolehkan melewati Blengkung Gading dalam prosesi pemakamannya. Mitos lain yang berkembang di masyarakat adalah larangan membawa iring-iringan pengantin atau jenazah melewati Blengkung Gading. Masyarakat percaya bahwa hal ini dapat membawa kesialan. Penutupan total Blengkung Gading dilakukan untuk menjaga kelestarian bangunan bersejarah yang masih masuk dalam bangunan yang harus dilindungi. Kondisi fisik Blengkung Gading yang semakin rentan selain mengancam keselamatan pengguna jalan, juga rentan terhadap kerusakan yang semakin parah. Sehingga revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta menjadi prioritas utama saat ini, termasuk menyelamatkan Blengkung Gading dan Blengkung lainnya yang menjadi bagian dari Benteng Keraton Yogyakarta. Keputusan yang diambil ini demi menjaga warisan budaya yang tak ternilai harganya. Semoga Benteng Keraton Yogyakarta tetap bisa berdiri kokoh dan menjadi saksi bisu sejarah panjang berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kali ini kita akan menengok kembali progres terkini revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta dan sekaligus melihat penutupan Blengkung Gading saat ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi
dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Hari ini kita berada di kota Yogyakarta teman-teman, dan saya sudah sampai di Jalan Menteri Supeno. Ini dari arah timur. Saya akan menuju ke Benteng Keraton Yogyakarta untuk melihat perkembangan proyek revitalisasi dan sekaligus melihat Plengkung Gading atau Nirboyo yang sudah ditutup saat ini teman-teman. Dan nanti kita akan tunjukkan pada teman-teman sekalian seperti apa lalu lintas di sebelah selatan Benteng Keraton Yogyakarta, khususnya di daerah Plengkung Gading atau Plengkung Nirbaya teman-teman ya. Kita akan menuju ke pojok Benteng Timur atau sebelah tenggara nih, yang terlihat di depan sana ya teman-teman, sudah terlihat. Dan kita sudah berada di Jalan Kolonel Sugiono. Ini nanti kita akan melintas di Monumen Perjuangan ya. Monumen Perjuangan ini menggambarkan peristiwa 30 September ya. Nanti di kiri jalan itu ada Monumen Perjuangan ya teman-teman. Nah, kita akan melewati saja. Jadi di sebelah kiri kita itu ada Monumen Perjuangan. Kita akan menuju ke Benteng bagian timur. Kita nanti akan masuk melalui pintu atau Plengkung Madiosuro yang berada di timur, ketemu dengan Jalan Brigjen Katamso ya. Kita dari sana nanti akan masuk dan melihat dari dalam lah ya teman-teman. Dari kita mau melihat dari dalam untuk kondisi terbaru revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta. Ini pagi-pagi ini masih ramai ya. Nah, kita akan melihat ke arah utara ya. Dan ini pojok Benteng Kidul Wetan ya, dari luar. Dan ini untuk rumah-rumah, kios-kios di depan ini masih berjajar menutupi dari Benteng Keraton yang sebenarnya sudah dipugar di bagian timur ya. Jadi sudah dipugar di bagian timur. Saya tak menghidupkan aplikasi aja biar kelihatan petanya. Oke, record on ya. Kita berada di luar di Jalan Brigjen Katamso dari arah selatan ke arah utara. Dan di depan itu nanti kita akan ketemu dengan Plengkung Madiosuro. Dan kita akan masuk ke dalam kawasan Benteng Baluwerti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi saya tidak dari full utara, tapi dari tengah ini ya teman-teman. Ini Plengkung Madiosuro. Nah teman-teman, kalau yang Plengkung Gading sudah ditutup, lewatnya nanti kalau mau masuk bisa lewat sini. Nanti kalau mau ke alun-alun gitu ya, atau dari sebelah barat. Kita akan ke kiri ini Plengkung Madiosuro ya. Nih sudah rapi ya. Nah, udah mulus teman-teman di sini. Benteng bagian timurnya sudah mulus dan terlihat lebar sekali. Untuk jalur jalan ini sudah dipakai untuk bersepeda ya. Ada yang bersepeda keliling benteng bagian dalam, karena yang bagian luar masih banyak bangunan. Kalau menilik dari sumbu filosofi yang sudah ditetapkan jadi warisan dunia ini, kemungkinan besar secara bertahap juga akan dipugar juga ya di luar, karena ada beberapa poin ya. Dari kemarin yang saya sampaikan ada sekitar 7 poin ya. Itu salah satunya proses ini itu memenuhi poin-poin yang direkomendasikan oleh UNESCO. Ini sebenarnya kalau dilihat-lihat itu proses seperti halnya saat Borobudur ya. Kalau teman-teman melihat sejarah cerita dari Candi Borobudur yang dulu itu kumuh gitu ya. Dulu Borobudur itu dulu kan awalnya ditemukan seorang Belanda ya, arkeolog Belanda atau mana ya, kemana, Inggris atau Belanda.
kemudian diselamatkan hingga saat pemerintahan Indonesia merdeka itu dirapatkan di PBB sehingga mendapatkan bantuan untuk memugar. Dan dulu bisa dibayangkan ya, yang dulunya rusak gitu ya candinya, sekarang sudah megah seperti itu, jadi warisan dunia. Termasuk di sini juga mau dikembalikan teman-teman ya, jadi warisan dunia terkhusus ya. Keraton Ngayogyakarta itu barangkali bisa muncul kembali, bisa menjadi sejarah besar gitu ya. Nah, sudah rapi semua ini yang bagian timur, teman-teman bisa lihat ya. Dan di depan ini juga sudah tersambung penuh. Jadi ini bagian timur, ini nyambung ke bagian barat. Dan ini dulu benteng lama ini dipugar lagi, dulu tidak setinggi ini ya, jadi ini ditambah tingginya disamakan dengan yang sebelah timur. Ini sudah diaci dan sudah menyambung ya, sudah diaci menyambung. Dan pagi ini kurang tahu ini apakah sudah libur untuk aktivitas atau belum pada masuk, ini sekitar 6:30 ya. Jadi ini dulu benteng lama yang dipugar, ditambahin cagak penopang bagian samping ya, untuk penyangga disamakan desainnya itu disamakan ya. Dan ini proses acian ini atau plesteran ya, ini proses plesteran sebagian. Nanti coba kita melihat dari atas ya, mudah-mudahan bisa. Jadi ini proses, ada pemasangan batu bata, proses acian ya. Kalau model gini kan sebenarnya bukan bangunan yang rumit ya, jadi hanya butuh konstruksi. Di dalamnya masih utuh ini yang lama ini. Jadi yang lama ini bangunannya masih utuh ternyata batu batanya. Dan ini dikeruk ke dalaman, ini dilihat dalamnya sama mau bikin penopang. Nah ini untuk susunannya di dalam ternyata ini ya, zaman dulu itu bukan campuran seperti sekarang ya, semen gitu ya, ternyata ada unsur seperti tanah gitu ya. Karena dulu memang sejarahnya itu kan di luar ada jagang gitu ya, kemudian dari galian jagang itu kan dikeruk, kemudian untuk urukan tengah itu ya teman-teman, itu sejarahnya seperti itu. Jadi sejarahnya seperti itu. Dan di sini masih proses pemberian penopang, tiang-tiang penopang, dan juga di sampingnya dibangun lagi dengan batu bata baru. Dan masih berproses, tingginya kemungkinan disamakan dengan bagian timur. Ini masih masuk ya, ini penyetoran batu bata ini. Kalau kita lihat ini cukup banyak sekali untuk batu bata yang digunakan. Nah, kita sudah sampai Plengkung Nirboyo atau Gading. Nah, di sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini sekarang sudah ditutup. Jadi untuk penyelamatan struktur Plengkung Gading ini sudah ditutup. Jadi ini di depan kiri ini adalah Plengkung Gading ya teman-teman. Kita sebelah utara ya biar bisa nyoteng. Nah, ini Plengkung Gading dari dalam ya teman-teman, ini sudah ditutup. Kemudian tadi kita melihat proses dari revitalisasi benteng Keraton Yogyakarta. Ini kalau informasinya ini kan untuk konservasi penyelamatan struktur Plengkung Nirbaya atau Plengkung Gading. Dan di sebelah kanan ini adalah alun-alun kidul ya teman-teman. Jadi alun-alun kidul. Jadi teman-teman kalau mau ke alun-alun kidul tadi dari Madiosuro bisa, atau dari lupa saya Plengkungnya, nanti kita tulis. Dan ini sebelah barat Plengkung Gading atau Plengkung Nirbaya ini sudah mulus ternyata. Nah, sudah menyambung dengan Plengkung Gading atau Nirboyo. Jadi sudah nyambung semua, ini sudah mulus. Tinggal di bagian bawah ini ya.
Tinggal di bagian bawah ini untuk taman. Oh, ini sudah, yang sini sudah rapi teman-teman ya. Ternyata bagian barat Pelengkung Gading sudah rapi, dan kita akan ke arah barat untuk melihat bagian benteng bagian barat, apakah tahun ini dimulai atau belum ya, nanti kita lihat. Yang jelas ini di bagian barat sudah selesai nih, sudah finishing ini sudah disiram-siram. Pak, ini sudah disiram-siram, dirawat, ini tamannya dirawat. Nih ngecat-ngecatnya mungkin baru lapisan pertama, kayak ini mau diulang lagi ya untuk pengecatannya. Nah, ini tinggal ngecat teman-teman. Berarti bagian timur dan selatan itu sudah tersambung semuanya, tinggal bagian barat dan bagian utara. Bagian barat gimana ya dari barat ya, ini tinggal ngecat nih. Sepertinya aciannya juga sebagian besar sudah. Ini kelihatan tinggi sekali ya, barangkali ini ketinggian tanahnya yang saya lewat ini lebih rendah ini kemungkinan. Ini sudah hampir selesai ya, sudah finishing ini. Nah, ini sudah dicat juga dan sudah nyambung dengan benteng bagian mana barat ya, pojok benteng kidul kulon, kidul kulon. Sebenarnya pojok benteng kulon itu sebutannya rata-rata, tapi kan di ujung kidul kulon atau barat daya ya, selatan barat daya. Oh ya nah, ini sudah nyambung semua. Oh, ini sudah mulai konstruksi ya ternyata di sini. Jadi di sini sudah mulai konstruksi, disambungkan dengan yang pojok benteng kidul kulon ya. Oke teman-teman, ternyata sudahnya dimulai lagi ya di sini. Kalau ini baru semua yang sini, jadi konstruksi baru semua yang di sini. Ini menjelang libur lebaran ini terus dibangun. Wah, ternyata simultan sekali nih, selesai sana selesai sini. Wah, kokoh. Kalau ini dicor, yang di sebelah barat itu dicor ya, dicor, dan ini sudah siap, ini bertahap ini sepertinya. Oke, berarti yang bagian utara mungkin belum seluruhnya ya teman-teman. Jadi ini bagian barat ini sudah dimulai ya, hampir di akhir Ramadan tahun 2025 dimulai. Ini sudah pondasinya sudah dikeduk ya, tadi di sana sudah dicor juga, dan ini alat berat juga sudah ada. Nah, kita akan keluar di bagian barat ini. Lupa pelengkungnya namanya apa ya. Di bagian barat ini kan ada pelengkung juga. Kita tidak balik ke utara ya teman-teman, karena di sana kemungkinan belum dikerjakan ya. Jadi baru di belakang kita tadi ya. Kita akan belok ke kiri untuk keluar ya teman-teman. Nah, itu di depan itu kan belum ada aktivitas pembangunannya. Kita akan keluar ke bagian selatan teman. Kita tutup ya aplikasinya. Nah, di sini ada pelengkung bagian barat ya. Saya lupa ya, Jagabaya atau apa ini namanya pelengkungnya. Ini bentuknya kayak gini ya. Jadi sudah bukan pelengkung ya, kayak Madiosuro itu. Kalau zaman sekarang itu juga kebutuhan juga ya untuk pelengkungnya itu jangan dipelengkungkan di atas, karena untuk lewat kendaraan darurat aman gitu ya. Dari timur dari barat ini sudah aman karena pelengkungnya tidak tertutup. Sama pelengkung yang di arah Pasar Ngasem itu juga sudah terbuka ya, bukan pelengkung kayak di Gading atau di Midtjylland, itu kan masih pelengkung beneran ya. Nah, dari sini kalau teman-teman mau ke
alun-alun kidul bisa lewat yang tadi di belakang kita tadi. Kita akan nengok yang bagian luar dari Plengkong Gading ya sekalian. Kita akan tengok dari luar ya. Dan kita melewati benteng bagian luar. Ini di bagian barat ini belum dibangun ya. Pojok Beteng Kidul Kulon atau biasa disebut Pojok Beteng Kulon. Kita akan lewat dan tengok sebentar saja ya. Nanti sambil lewat kita menuju ke Plengkong Gading ya teman-teman. Ini suasana lebaran kurang sekitar 5 hari ya, tanggal 26 ya teman-teman. Nah ini Pojok Beteng Kidul Kulon ya teman-teman. Nah ini Pojok Beteng Kidul Kulon. Ini bagian selatan sudah dikerjakan semuanya ya, menyambung sampai ke timur. Tadi kita lihat di dalam ya, sudah nyambung semuanya. Dan sudah tidak ada akses jalan setapak ya di sini. Dulu ada di sini, di sekitar sini ada ya. Di sebelah kiri ini kayaknya, lupa saya. Ini ya kayak di sini. Nah ini dulu ada jalan setapak, sudah tertutup ya. Sudah ditutup semuanya. Jadi besok benteng itu kalau sudah jadi semuanya memang tertutup semuanya teman-teman. Jadi kembali kayak zaman kerajaan awal dulu ketika masih utuh juga ya benteng-bentengnya. Nah dari sini teman-teman sudah tidak bisa ke arah kiri. Ini saya berjalan ke arah kiri di sebelah selatan Benteng Keraton Yogyakarta ya. Ini berjalan ke timur nih saya. Dan di depan itu sudah ketemu dengan Plengkong Gading yang saat ini sudah ditutup total. Dan teman-teman nanti jangan kaget bagi pemudik yang datang ke Jogja mau belok ke kiri dari sini, ini Plengkong Gading sudah ditutup. Jadi harus berputar ke timur dulu kalau dari sini. Nah ini sudah ada tandanya. Nah ini sudah ditutup nih total. Nah di kiri ini ya, jadi portal tutup ya. Nanti kita cek ya teman. Oke kita coba dekat ini untuk terbangkan pesawat ya, untuk melihat dari luar.